Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa dan saya akan menjadi moderator untuk kelompok 3 yang berisikan Kansa, Rani, Aisyah, Ryan, Bagas, Atala, Irza, dan Abdullah Alatas. Dan tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja presentasi. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yaitu matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah 8 planet yang sudah diketahui dengan orbitnya yang berbentuk elips dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan satelit-satelit alami. Di dalam sistem tata surya, masing-masing benda langit akan melakukan revolusi dan rotasi. Revolusi adalah peredaran benda-benda langit mengelilingi matahari. Sedangkan perputaran benda-benda langit pada porosnya disebut rotasi. Selanjutnya, mengenai benda langit anggota tata surya dan matahari akan dijelaskan oleh teman saya, Kansa. Oke, terima kasih Rani. Saya akan melanjutkan presentasinya. Next. Benda-benda langit anggota tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda angkasa yang membentuk susunan sistem dengan matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit anggota tata surya itu ada matahari, planet, asteroid, meteor, komet, satelit, planet kerdil, bintang, galaksi, jenis-jenis bulan, sabuk asteroid dan sabuk Kuiper, serta alam semesta. Next. Matahari. Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas bercahaya yang diikat bersama oleh gravitasi, merupakan pusat tata surya. Reaksi nuklir di dalamnya menghasilkan energi jumlah besar. Suhu rata-ratanya 5.500 derajat Celcius, sedangkan suhu intinya 15 juta derajat Celcius. Kandungan materialnya 330.000 kali lebih banyak daripada bumi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak panjang diameter matahari itu berapa? Oke, aku kasih tahu ya. Panjang diameter matahari itu sekitar 1,39 juta kilometer. Nah, bagian-bagian matahari itu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer atau atmosfer, fakula, dan prominensa atau korona. Inti matahari adalah pusat reaksi nuklir yang menghasilkan matahari. Kalau fotosfer adalah lapisan permukaan matahari. Kalau kromosfer atau atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti matahari yang berada 2.500 km di atas permukaan. Fakula adalah bagian paling terang dan paling panas dari matahari. Saking panasnya warnanya berwarna putih. Kalau prominensa atau korona adalah lidah atau judulan gas raksasa yang dihasilkan oleh matahari, bentuknya seperti mahkota dan berwarna keabu-abuan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ica. Baik, makasih Kansa. Oke, saya akan menjelaskan tentang planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima matahari. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Arah peredaran planet-planet dalam tata surya berlawanan dengan jarum jam. Susunan orbit planet dari yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Lanjut. Next. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Diameter Merkurius 4,478,4 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran bumi. Suhunya di siang hari mencapai 4.300 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai min 183 derajat Celcius. Permukaan Merkurius merupakan kawah-kawah tandus yang berbatu-batu. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Next. Venus merupakan planet yang ukurannya hampir sama dengan bumi, sehingga Venus dan bumi biasa disebut planet kembar. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Suhu permukaan Venus 470 derajat. Sebagian permukaannya adalah dataran luas yang bergunung-gunung. Planet ini disebut bintang fajar, bintang timur, atau juga bintang kejora. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Abdullah Mahdi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terdapat dan terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam
dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah mulai muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di permukaan planet Mars. Luas permukaan planet Mars adalah 114,4 juta kilometer. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Atala. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Next. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet paling ringan. Jika ada bejana raksasa dan Saturnus dimasukkan ke dalamnya, planet tersebut akan mengapung. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Selain itu, ada juga sejumlah kecil gas metan uap air dan gas amonia. Saturnus memiliki 6 satelit alam. Satelitnya yang terbesar adalah Titan. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Ryan. Terima kasih Atala sudah mempresentasikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Atala. Uranus merupakan planet ke-7 dalam tata surya. Planet Uranus memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya serta mantel yang terdapat di dalam intinya. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari sehingga Uranus sering disebut sebagai planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 266 derajat Celcius. Uranus merupakan planet ketiga terbesar di tata surya. Diameternya mencapai 51 km, 118 km. Next. Neptunus merupakan planet ke-8 sekaligus disebutkan juga planet terakhir dalam urutan tata surya. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameternya mencapai 49.000 km, 530 km. Neptunus memiliki kandungan dari hidrogen, helium, dan metana. Neptunus merupakan planet es di mana suhunya mencapai minus 218 derajat Celcius. Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus. Sekian presentasi dari Ryan dan presentasinya akan dilanjutkan oleh Mirza. Asteroid merupakan benda-benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu saja. Lintasan asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Sabuk asteroid diduga merupakan sisa batuan planet dalam tata surya. Ciri-ciri asteroid yang pertama yaitu bentuknya tidak beraturan, kedua tersusun atas debuan dan es, yang ketiga benda langit yang tidak aktif. Next. Selanjutnya meteor. Meteor atau meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Jika meteor mendekati planet yang memiliki atmosfer, misalnya bumi, meteor akan bergesekan dengan atmosfer, lalu terbakar dengan terpijar. Ciri-ciri meteor yaitu 1. Tidak tergolong bintang, kedua terdapat ruang, dan ketiga berupa debu angkasa. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Bagas. Terima kasih Mirza, saya akan melanjutkan presentasi ini. Satelit yaitu benda langit yang mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alamiah dan satelit buatan. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet tersebut
Komet tadi atas kumpulan debu dan gas yang dapat membeku apabila jauh dari matahari. Komet sering disebut bintang berekor karena saat komet bergerak, pada bagian belakangnya terdapat semburan gas yang menyerupai ekor. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.